Hai study lovers, adanya harta karun tentunya bukan hanya bualan belaka. Pasalnya ada beberapa orang pernah menemukan benda tersebut. Bahkan ada yang rela berkelana ke penjuru wilayah di bumi untuk mencarinya. Kebanyakan harta karun yang ditemukan berbentuk emas, gerabah antik dan juga perhiasan peninggalan sebuah kerajaan atau sisa-sisa perang. Berbagai macam harta karun juga banyak ditemukan di laut di Indonesia. Terdapat 464 titik di lautan negara kita yang menyimpan benda tersebut. Kebanyakan berasal dari bangkai kapal yang pernah karam di samudra Indonesia. Dan apabila dijumlahkan bahkan mampu untuk melunasi utang Indonesia. Wah, meskipun belum banyak dipublish akan penemuannya. Tetapi beberapa ulasan berikut ini adalah buktinya bahwa laut negara kita menyimpan harta karun. Nah, mari kita saksikan 5 penemuan harta karun di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari Studio Langit. Harta karun di ujung selatan Pulau Sumatera. Siapa yang menyangka kalau di sekitar daerah Sumatera Selatan terdapat harta karun? Ya, tempatnya pada daerah titik 1,6 km dari lepas pantai Pulau Belitung. Harta karun jutaan dolar tersebut ditemukan oleh penyelam Tilman. Berbagai macam harta karun tersebut terdapat pada bangkai kapal Dio yang diperkirakan tenggelam pada 830 Masehi. Kapal tersebut mengangkut lebih dari 60.000 keping keramik, emas, dan benda berharga lainnya. Dan saat ini dipajang di sebuah museum di Singapura. Hal ini tentu dapat menjadi peringatan untuk pemerintah dalam menjaga benda-benda prasejarah yang ada di laut. Penemuan harta karun yang terbawa gelombang tsunami. Peristiwa tsunami tentunya membuat banyak masyarakat Aceh sulit melupakannya. Pasalnya banyak dari mereka yang harus mati dan kehilangan tempat tinggal. Tapi berbeda dengan Fatimah, warga daerah tersebut yang berhasil menemukan harta karun. Gelombang laut besar tersebut tentunya menjadi berkah untuknya. Penemuan benda tersebut didapatkan setelah dia berjalan-jalan menyusuri rawa-rawa di desa Gampong Pande, Aceh untuk mencari tiram. Meskipun sempat ragu akan sebuah kotak yang ditemukannya, tetapi setelah dibuka berisi koin-koin emas yang melimpah jumlahnya. Koin tersebut diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Selain menyimpan misteri, Laut Jawa juga menyimpan harta karun. Kisah penemuan harta karun di Indonesia juga terdapat pada Laut Jawa, tepatnya pada daerah Cirebon, berjarak 80 mil dari pelabuhan Cirebon antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Berawal dari laporan nelayan yang melakukan kegiatan di laut, berhasil ditemukan sebuah bangkai kapal abad ke-10 yang diyakini merupakan milik dinasti Fatimiyah yang melakukan perjalanan dari Arab lalu karam di Indonesia. Pada penemuan tersebut, para penyelam memperoleh harta karun sebanyak 270.000 benda berupa kristal, permata, keramik, porselen Tiongkok, mutiara, dan emas. Hal ini tentu menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara besar strategis yang dilewati banyak kapal dagang dunia. Kapal Titanic menyimpan harta karun di Indonesia. Berbicara tentang kapal Titanic, tentu sahabat sudah banyak mengetahuinya. Tapi apa jadinya kalau kapal tersebut menyimpan hartanya pada laut di Indonesia? Ya, dia adalah Texing, kapal besar yang sering dijuluki Titanic dari timur. Kisah tenggelamnya terjadi saat ingin melakukan perjalanan dari Sumatera ke Batavia. Karena gelombang besar membuat Texing karam di sekitar Selat Gelasa, Belitung. Dari kapal tersebut ditemukan banyak jenazah penumpang kapal. Selain itu juga ditemukan 350.000 keping keramik dan merupakan harta karun Tiongkok paling besar pernah ditemukan. Tetapi sungguh disayangkan benda-benda berharga tersebut diangkut secara diam-diam. Pada tahun 2000 harta karun tersebut dilelang di Jerman dan saat ini orang tersebut masih menjadi buronan polisi. Kapal-kapal VOC juga menyimpan banyak harta karun. Kekejaman VOC kepada negara kita memang tidak bisa disangkal lagi. Banyak harta kita yang dimonopoli, bahkan dirampas secara paksa. Tetapi kelakuan tersebut juga mendapatkan karma dengan banyaknya kapal-kapal mereka tenggelam di laut Indonesia. Salah satunya adalah kapal Geldersmessen yang karam pada tahun 1751 di Tanjung Pinang. Kapal Geldersmessen menyimpan banyak benda yang bernilai karena merupakan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang rampasan. Hal itu terbukti benar
karena setelah ditemukan dan diangkut terdapat 126 emas batangan dan 160.000 keramik. Tetapi nasib benda ini sama dengan beberapa harta karun tadi yang tidak masuk ke kantong negara kita, karena Belandalah yang berhasil mendapatkannya lagi bersama investor dan pihak swasta. Tentu sungguh sangat disayangkan ya. Kekayaan Indonesia tentu bukan hanya berupa SDM atau SDA. Pasalnya lebih dari itu, laut kita menyimpan banyak harta karun. Dari berbagai cerita ini tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menjaga beberapa harta peninggalan perang tersebut. Karena dengan peran pemerintah yang lebih tanggap akan hal tersebut, nantinya dapat membuat semua penemuan harta karun masuk ke Indonesia dan dampaknya sanggup membantu perekonomian negara kita. Nah, kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di info-info keren lainnya. Thank you.